Muhammad Fieri. Assalamualaikum Habib, apa saja tahapan-tahapan yang harus dipelajari dalam menuntut ilmu Islam? Ya, artinya dia ini mau belajar Islam atau mau belajar semua ilmu Islam. Kalau dia umpamanya mau menguasai tentang umpamanya ilmu nahwu umpamanya, kan ada bagian nahwu. Atau dia mau belajar bahasa, atau dia mau belajar ilmu fikih, atau mau belajar faraid, tinggal itu aja. Apa yang dia inginkan? Oh, saya ingin belajar tentang bahasa Arab umpamanya sebagai ilmu dasar. Ya berarti dia harus melatih, mencari guru, ya harus dengan guru juga. Semua harus pakai guru. Cuma cari guru kalau bahasa Arab, guru yang ngomongnya hanya 20%, 80 muridnya. Kalau gurunya ngomong 90%, murid 10, dia nggak bisa lancar-lancar bahasa Arabnya. Yang pintar gurunya terus. Porsi guru maksimal 20, dia 80 muridnya. Itu cepat ya. Nah, itu dilatih bagaimana mendengar, melihat, membaca. Biasanya bahasa apapun, ujung-ujungnya juga perlu yang namanya mufrodat, vocabulary. Artinya nanti dia harus menghafal juga, harus ada yang dia hafal kata-kata. Ya, tapi biasa menghafal itu tidak satu-satu sudah jadi satu kalimat, itu lebih. Nah, kalau dia mau belajar fikih berarti dia, kalau mulai dari awal berarti dia di Indonesia belajar fikih tentang fikih Syafi'i. Terus matannya apa, gurunya apa, memang perlu waktu. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah sebetulnya tidak banyak, simple, tapi itu wajib. Tidak ada alasan dia tidak tahu, harus. Dia tahu rukun iman, rukun Islam. Dia tahu al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi tahu bahwa Allah melihat, menyaksikan, mengamati dia. Jadi nggak bisa main-main. Oh, babi haram, ini haram, riba itu haram, ini dia tahu semua. Terus mana yang dibolehkan. Nah, kemudian dia mulai apa? Oh, dia akan membangun rumah tangga, berarti dia harus tahu ya bagaimana yang diharuskan sebagai seorang suami, pimpinan rumah tangga dan seterusnya. Oh, dia mau puasa bulan suci Ramadan, dia harus tahu apa yang mesti dilakukan. Mau berangkat haji, tadinya tidak wajib ilmu tadi menguasai, tapi ketika datang panggilan untuk haji dan dia sudah mau berangkat, ya dia harus siap-siap. Dia harus tahu mana rukun-rukun haji, mana yang mesti dilakukan, bagaimana. Ya, dia mau berbisnis, dia sudah harus tahu. Tadinya dia miskin, apa enggak, terus ada peluang dia bisnis. Dia harus tahu, oh ini diharamkan, ini enggak dibolehkan. Nah, saat itu dia diwajibkan harus tahu. Sebelumnya tidak begitu.